Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing. Kita ditemani oleh Putrata. Oke, masih bersama dengan Honey Barbie. Yes. Kita mau apa? kita masih ada di Pol Satwa, Polisi K9. Kita lagi mau ngebahas tentang anjing SAR, Search and Rescue. Search and Rescue. Ya, bukan begitu Kak Putra? Tentu. Ya, Kayaknya Kak Putra udah rada baterainya low. dia lapar. Yuk Jadi diem aja. Kita mulai. Sekarang kita mau ngebahas sama dengan siapa nih, Put? Nggak tahu. Yuk kita samperin aja. Iya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas. Oke, sudah bersama dengan Pak Saifuddin dan Pak Mukhtar. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang anjing SAR nih, Pak. Ya. SAR ini fungsinya buat apa kalau di masyarakat? SAR ini fungsinya untuk istilahnya pencarian bencana, bencana alam yang terjadi mesti dulu di mana di Palu, Ya. di daerah Garut, Bogor, itu dan orang yang nyatakan longsor hilang, gitu-gitu ya. longsor, ya. Nah, Pak Mukhtar, kalau misalnya anjing itu bisa bedain antara orang yang hidup atau yang sudah meninggal? Oh iya, kita punya 2 unit di sini. Unit SAR dengan SAR itu terbagi menjadi 2. USAR, Urban SAR, jadi mencari orang hidup. Kemudian kadaver itu pencari mayat. Oh, jenazah ya. Iya betul. Jadi kenapa kita pakai sekarang seperti ini untuk latihannya? Bahannya itu dinamakan NES. Kalau kita mencari kadaver yang mayat terpotong itu kan agak sulit. Jadi kita pakai, dan itu bahannya juga bahan dari luar negeri yang sama bau dengan kadaver. Oh, dengan jenazah. Betul. Atau potongan tubuh manusia. Iya, baunya aja yang kita ambil baunya. Nah, sementara kalau untuk latihan dengan menggunakan orang hidup itu tidak terlalu sulit, karena biasanya orang hidup itu kan kita ambil CO2-nya. Tapi nanti ketika nanti dia itu dalam keadaan panik, dia akan mengeluarkan zat yang dinamakan apa namanya? Saya lupa. Ada jadi rasa ketakutan itu muncul. Iya, hormonnya itu yang dicium nanti sama anjing. Tapi untuk tahap pertama kita latihan untuk kadaver saja. Nah, kalau buat jenazah, bisa bedain antara jenazah manusia dengan hewan. Oh iya, jelas. Wanginya pasti beda ya, Pak? Pasti beda. Karena anyirnya juga, baunya juga sudah Oh, beda gitu. Keren juga ya ada ituannya. Nah, Pak, ini anjing-anjingnya kan import ya, Pak ya? Betul. Nah, itu diimport sudah dalam kondisi terlatih. Diimport sudah terhadap keadaan terlatih. Melanjutkan latihannya. Oh, jadi di sini tetap biasa. Tetap dilatih lagi. Nah, untuk pawangnya gimana, Pak? Pelatihannya di sini atau di luar negeri? Latihan di sini, dan kita punya lembaga pendidikan juga untuk khusus satwa di Cikeas. Oh, di CKS juga ya. Jadi pawang dan anjingnya sudah terlatih. Terlatih. Jadi Nah. semua Cikeas ya, Pak? Cikeas, pada untuk Cikeas. Iya, Cikeas. Betul, iya. Cuman untuk SAR ini, tim Pak Mukhtar ini juga pernah latihan di Basarnas. Oh. Sudah dapat sertifikat. Khususnya Dengan Basarnas. Basarnas itu untuk meningkatkan grade-nya dia. Oke. Klasifikasinya bisa diakui di luar negeri. Mereka harus memakai K9. Oke. Nah, karena hampir rata-rata Basarnas, tim penyelamat di luar negeri itu sudah memakai K9. Oke. Nah, untuk menaikkan rating itu dipakailah ini K9. K9, bergabung dengan mereka gitu. Tapi dalam satu wadah yang dinamakan Basarnas. Pak, kalau di tempat kerjanya itu anjing itu bisa kerja berapa jam? Bisa kerja berapa lama gitu? Kalau untuk di tempat tugas biasanya seperti pencarian bau, itu kan bertahan mayat itu kalau 1 hari belum.
Tapi nanti ketika bau itu sudah mulai membusuk, bau itu akan mencari jalan keluar, mencari celah, mencari lubang yang bisa. Nah, ketika nanti dia mengeluarkan bau, itulah yang akan dideteksi oleh anjing. Iya. Jadi 1-2 hari ya Pak? 1-2 hari. Maksudnya gini, Ada proses pembusukan biasanya. anjing itu kan kerja di lapangan yang bencana itu kan misalnya panas, Iya. ya atau banyak benda-benda tajam. Oke. Nah, biasanya kalau lagi panas gitu dia kuat berapa lama dia bisa Untuk kerja? Iya. Kita Di fieldnya, patok biasanya sampai 3-4 jam karena cuaca panas. Oh, 3-4 3-4 jam. Max ya Pak? Itu udah max kita ya? 4 jam udah maksimal tuh. Ganti anjing Nanti Pak? ganti anjing baru. Bahkan kalau di Palu tuh cuma sejam kayaknya. Karena panas Saking banget. panasnya. Saking panasnya saking ya. panasnya. Oh, jadi lihat kondisi juga ya. Betul. Jadi Iya. bisa hanya sebentar, bisa juga lama Iya. gitu ya. Ada perubahan cuaca tuh kan, kalau ketika sudah terjadi bencana kan ada perubahan cuaca. Ada yang kena lagi on duty kena heat stroke. Oh iya pasti, itu pasti. Oh, jadi pernah ada kejadian Risiko juga. insiden gitu pasti ada. Terluka atau Betul. mati gitu juga ada ya. Nah. Pernah Pak muter ke mana ke Palu atau tadi pernah kejadian juga anjing. Oh, Di daerah reruntuhan, kebetulan di sana kan memang banyak seng, rumah-rumah seng itu atapnya. Nah ketika anjing melewati tempat itu, dia terkena. Ada paku yang keluar-keluar itu. Tapi untungnya kita bawa Dokter hewan ada ya. cadangan 8, ada juga tim medisnya 8 ekor. Jadi bisa bergantian. Ini istirahat off gitu, sementara yang lain masih main. Itu kadang kalau misalkan gitu digendong Om. Oh, jadi Digendong. ya, Jadi kalau- nggak kadang kan situasinya. kalau misalkan lagi tahu-tahu anjing itu suka lari sendiri tuh, itu yang biasanya kena tancep paku gitu Pak ya. Dok Cover nih, Putra ini pernah liput langsung nih kejadian di Palu ya Put ya? Iya. Lagi SAR ya? Betul. Waktu itu sama anjing siapa? Sama Pak Febriar. Pak Febri. Archie ya, sama Archie. ini juga banyak lah dari sini juga Ada banyak. dari kita 4 ekor, dari Sulawesi itu 2 ekor. Kemudian dari Sulut ya, Sulut juga 2 ekor. Jadi persis suasananya. Man Archie-nya kan udah rib sakit kemarin. Anjing, ya dia Iya. Sekarang kita mau lihat latihan ya Pak. Sekarang kita mau lihat. Oke, Pak Muklar, kenapa dipakai kotak-kotak kayak sangkar burung begini gelodok? Tuh Put, lihat Put. Oh, di rumah burungnya taruhnya begini ya? Buat ternak. Iya buat ternak. Ini jadi kenapa dipakai ini? Untuk memberikan media ini kan sebagai wadah media dia supaya bau nanti tidak tertutup rapat. Karena sarannya ini kan saran latihan masih tahapan awal. Nanti jadi tahapan kita itu setelah nanti terbuka kemudian nanti tertutup. Oh, ada yang Baru- tertutup iya, juga ya? ada yang tertutup Tuh, ada yang juga. tertutup juga tuh. Seperti itu yang tertutup. Dan bahan yang kita pakai memang di area terbuka ini supaya penciuman anjing itu lebih jelas, lebih kencang. Itu dinamit. Iya, bukan dinamit. Nah, Dalamnya ya bahan Pak? itu sudah berupa ampul. Hmm. Jadi bau mayat ini sudah berupa ampul, kita suntikkan di dalam dan kita taruh di sini. Oh gitu. Iya. Jadi ada artificialnya ya? Betul. Bilangnya apa ya kalau di itu ya? Benar Artificial. artificial. Ya? Jadi ini dalamnya ini ada bau jenazah. Ada bau jenazah. Itu kembali kepada nes ya, bukan bau sesungguhnya tapi Iya, nesnya. Mm-mm. Apa bilangnya nes ya? Jadi bukan jenazah asli ya? Iya, ini artificialnya Artificial, ya, imitasinya. Substitute-nya. Tapi seandainya pakai yang asli bisa Pak? Oh sama, jelas sama pasti. Oh. Karena Mau. dengan gini aja sudah kuat, apalagi dengan jenazah Kita sesungguhnya. korbanin ini aja gimana? Nah, kita itu pernah punya asli dari jenazah, kita ngambil dari SSTM, pernah punya ada, mungkin sekarang udah habis, mungkin kita simpan ada Oh, ada bentuk juga ya. daging pernah kita Oke. ambil. Oh, Simpan di dalam. kadavernya ya. Iya. Jadi mungkin perlu dijelaskan kadaver itu kan di kedokteran juga sebenarnya dipakai kadaver itu. Kadaver. Kadaver itu jadi mayat yang sudah terpotong-potong itu kadaver. Mayat sudah tidak utuh. Pelajaran ya, Pak? Iya buat pelajaran. Dan itu biasanya kedokteran pakai. Nah itu yang kita ambil sebagai bahan untuk penciuman anjing. Oke. Kalau kakak ini udah berapa lama? Iya. Tunggu ini ntar ini sesi khusus sama saya. Ini nanti kalau sama kakak ini, ih jorok banget nih orang. Oke, sudah bersama dengan Mbak Debbie. Mbak Debbie ini pawang buat unit SAR. Iya benar. Dia dapat info. Nah, aku kedengeran suara lembut banget. Iya. Mbak Debbie, kenapa pilih di SAR? Karena lebih asik aja sih. Lebih asik. Ya. Nggak pilih di Handak atau di mana tuh? Di mana ya? Handak sama narkotik gitu. Nggak milihnya lebih kesar sih. Gitu. Nah, kenapa Mbak Debbie kepengen jadi pawang K9? Emang seneng anjing? Senang sama anjing. Dari kecil juga udah seneng anjing? Iya, senang sama anjing. Nah, sekarang mau tanya suka dukanya. Sukanya ya senang sih kalau misalnya sama anjing gitu. Kayak lebih friendly gitu loh. Pernah nemuin nggak? Pernah nemuin apa jenazah atau korban hidup gitu?
Belum pernah sih, Belum belum pernah ya? pernah. Karena kan baru masuk kan. Baru masuk. Oh, baru juga. masuk Iya, gitu. Kalau dukanya belum tahu ya. Oke, Selama latihan ini ada kesulitan nggak? Nggak pernah digigit nggak gitu? Belum pernah digigit. Belum pernah digigit. Oke, gitu. Ada nomor WhatsApp-nya kan? Nanti saya mau kirim itu kopinya. Oke, makasih ya. Mbak Devi. Oke, sekian vlog tentang anjing SAR bersama Pak Mukhtar ya. Terima kasih Iya, Pak Mukhtar. sama-sama. Semoga informasinya bisa berguna buat masyarakat. Amin. Ya, semoga masyarakat juga makin mengenal Divisi K9 Polri bagian SAR. Baik. Oke. Ngomong-ngomong Pak Saipudin ini kemana tadi? Pak Saipudin mana? Mas Dewi lagi dipanggil sama. Oh, Oh, oke. nih, Bang Rahmat. Oke. Oke, bye-bye. Terima kasih.